Baru halaman keduanya, ya, halaman keduanya tertuang data secara lengkap dari tafsir ini. Ya. Itu kita dapatkan dalam beberapa naskah, syaklul kitab atau nuskhatul kitab atau data fisiologis dari sebuah karya tafsir itu justru terletak pada halaman duanya, dalamnya. Kalau di luarnya nggak ada, sama sekali polos. Ini adalah cetakan Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari. Jadi cetakan Mesir yang ini. Kalau tidak salah ada penerbit lokal yang mencetak terjemahan Al-Mustafid. Kalau tidak salah nama penerbitnya itu Maktabah At-Turmusi. Kita kebetulan belum memiliki naskah yang versi lokal ya. Ini yang saya miliki adalah naskah versi Mesir. Tidak ada mukaddimah sama sekali, adik-adik sekalian. Langsung halaman ini ini nomor halamannya juga tidak ada. Jadi begitu halaman kedua, di halaman ketiganya itu langsung basmalah, langsung ada tafsir di sini suratu Fatihatil Kitab Makkiyah wa hiya sab'u ayatin. Ini surat Al-Fatihah yaitu 7 ayat yang dibangsakan kepada Makkah, yakni yang turun di Makkah. Maka tersebut di dalam Baidawi bahwa Fatihah itu penawar. Nah ini bahasa Melayu ya. Transliterasinya memang berbeda dengan yang lazim kita kenal di pesantren, agak sedikit butuh konsentrasi untuk menebak-nebak bacanya kira-kira ke arah mana, karena transliterasi egonya itu berbeda dengan yang lazim kita kenal di pesantren. Ini sedikit gambaran dari naskah terjemahan Al-Mustafid yang Pak Ziyad miliki. Barangkali adik-adik punya referensi yang berbeda dengan yang Pak Ziyad miliki. Baik. Oke, praktis adik-adik sekalian, kalau kita hendak membahas tentang tarjamatul muallif, maka kita membutuhkan referensi sekunder, ya, al-maraji ats-tsanawiyah. Kenapa? Karena di sini nggak ada. Umumnya kalau buku-buku naskah-naskah yang diterbitkan di abad 20 ke atas, maka kita akan dengan mudah mendapatkan tarjamatul muallif, biografi muallif itu biasanya diletakkan di belakang sebuah buku atau naskah. Kalau ini sama sekali tidak ada. Kita coba lihat halaman belakangnya. Jadi setelah tafsir surat An-Nas yang terakhir, kita lihat setelah tafsir surat An-Nas, di sini yang ada adalah doa khatmil Quran al-jami' di asma'is suwaril Qur'aniyah. Inilah doa khatam Al-Quran yang menghimpunkan sekalian surat Al-Quran. Ini saya lihat doa khatmil Qurannya berbeda dengan yang lazim kita dapati di setiap akhir mushaf yang beredar di seluruh Indonesia ya. Di sini keunikannya doanya itu dikaitkan dengan nama 114 surat Al-Quran. Misalnya coba kita lihat redaksinya. Oh ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladhi utiyat as-sab'ul mathani
وجعلتها فاتحة الكتاب وبنيت له الأحكام في البقرة وفضلته على آل إمران وأحلت له ولنا النساء الكواكب الأتراب dan seterusnya. Jadi doa-doanya ini dikaitkan dengan 114 nama surat Al-Qur'anul Karim. Menarik memang, ya. Kemudian di belakangnya ini sepertinya ada nama-nama muhakkik sesudah doa khatam Al-Quran. Hada nassu ma wujida fi akhir nuskha al-matbu'ah bil matba'ah al-amiriyah Makkah al-Muhammadiyah allati sara at-tashihu 'alayha. Nah, ini ada nama musahhih al-kutub al-jawiyah fil matba'ah Ahmad Fatani di Makkah al-Muhammadiyah Syekh Ahmad Fatani. Kemudian ada Idris Kalimantani, kemudian ada Daud Fatani. Kemungkinan nama Fatani ini terkait bukan nama asli, ya. Ini nama laqab, ya, manusiba ila makanil atau mahallil maulid, gitu, ya. Jadi bukan nama seperti Ustadz kita, nama Ustadz Muhammad Fatani, bukan. Ya. Tapi ini nama laqab yang disandarkan pada tempat asal, ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan seterusnya. Nah, ini Fatani ini dari Patani, dari Thailand, ya, Thailand. Kemudian berikutnya wa kana tamamu tab'i hadhihi at-tab'ah ar-rabi'ah bi matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa auladihi bil Qahirah fi yaum al-Ahad الرابع عشر صفر سنة 1372 Hijriah, November tahunnya 1952. Ya, praktis Pak Ziyad ini belum lahir ketika naskah ini dicetak, apalagi adik-adik sekalian. Yang tertanda Mudirul Matba'ah Rustum Mustafa Al-Halabi. Kemudian halaman terakhirnya Fihris, ya, daftar isi. Jadi praktis tidak ada tercantum terjematul mu'allif di sini. Kemudian juga muqaddimatul mu'allif juga kosong, yang biasa lazim terdapat dalam naskah-naskah disiplin keilmuan Islam, ya, termasuk salah satunya tafsir yang diterbitkan abad 20 ke atas itu biasanya lengkap. Tapi di bawah itu ya kosongan. Hanya matan kitabnya saja yang ada. Baik, demikian muqaddimah dari saya. Monggo silahkan yang bertugas pada hari ini untuk memaparkan apa yang sudah. Baik, demikian silahkan. Pak. Halo, silahkan. Baik, silakan sambil menikmati hidangan di rumahnya masing-masing, ya. Nadra, kamu duluan ya. Ini pakai handphone ya, Mbak, ya? Nggak ada yang pegang atau pakai laptop? Boleh dibantu barangkali? Tadinya Miftah, Pak, tapi tiba-tiba keluar. Oh ya, nanti pesan WhatsApp-nya kebaca di grup di
Ini semua, Mbak. Ini mohon teman-teman barangkali ada yang bisa bantu untuk menampilkan versi Aku yang share screen aja ya, Nelvi. laptop. Ya, Mbak Jelita. Udah kelihatan belum? Ya, sudah, Mbak. Silakan, Mbak. Yang presentasi silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Kitab Tafsir Al-Quran Tarjuman Mustafid karya Abdurrauf As-Sinkli. Saya, Nadra, dan juga kedua teman saya ada Nelvi Rahmita dan juga Miftah Patricia. Pada kitab Tarjuman Mustafid yang akan dibahas yaitu ada profil kitab, kemudian biografi penulis, sumber penafsiran, metode penafsiran, sistematika kitab tafsir, corak penafsiran, dan kemudian ada kelebihan dan catatan kitab tafsir tersebut. Yang pertama yaitu ada profil kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Identifikasi biologisnya, kondisi fisik Tarjuman Al-Mustafid di Perpustakaan Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Covernya berwarna hijau, jumlah kitabnya ada 1, jumlah jilidnya 1, kondisi fisiknya baik, kemudian bentuknya itu Al-Quran di tengah dengan halamannya dan dijadikan 2 juz. Kemudian penerbitnya dari Dara Al-Fiqh, Beirut. Tahun terbitnya yaitu 1410 Hijriah atau 1990 Masehi. Kemudian ada muhakik dan musahihnya yaitu dari Ahmad Fatoni, Idris Kalantani, dan Daud Fatoni. Di halaman... Ya, ini juga kurang lebih sama ya data yang didapatkan dengan naskah yang saya miliki tadi. Nah, ini lebih bagus sepertinya terbitan Darul Fikr Beirut sana ya, di Banon sana. Dan kebetulan ini tahunnya juga baru 1990. Kemudian tulisan covernya ini lebih lengkap, berbeda dengan naskah yang saya miliki tadi kosongan. Kalau di cover baru halaman 2 ada data fisiologis kitab ya. Kemudian muhakik dan musahihnya sama Ahmad Fatani, Idris Kelantani. Kelantan ini salah satu kalau di kita itu provinsi ya di Malaysia sana, Kelantan, Kuching, Sabah, Sarawak, Kelantan dan seterusnya. Demikian juga Daud Fatani ini sepertinya bukan nama asli tapi nama lakap yang disandarkan pada tempat. Baik, silakan Mbak. Kemudian kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid merupakan kitab tafsir pertama di Indonesia, ditulis dengan bahasa Melayu Jawi, lengkap 30 juz. Tidak ada sumber yang menyebutkan secara pasti tentang tahun penulisan tafsir ini, karena Abdurrauf sendiri tidak menuliskan tahun penulisan di dalam tafsirnya. Kemudian, namun dalam penelitian Riedel, seperti yang dikutip Azra menegaskan bahwa salinan paling awal yang kini masih ada dari Tarjuman Al-Mustafid berasal dari akhir abad ke-17 Masehi dan awal abad ke-18 Masehi. Ya, tolong slide sebelumnya, Mbak. Slide sebelumnya. Nah, slide sebelumnya, Mbak Cerita. Nah, di tulisan cover ini menegaskan adik-adik sekalian ya, bahwa sebenarnya kalau dikatakan kitab tafsir, sebenarnya enggak juga. Karena di sini di state secara jelas Al-Quranul Karim
Kemudian wabihamishi terjemahan al-mustafid wa huwa. Nah, ini mengungkap substansi dari terjemahan mustafid itu sebenarnya kategorinya, karyanya dalam bentuk apa. Ya, kalau boleh secara objektif kita katakan, kita belajar bahwa karya atau naskah di bidang Al-Quran di Indonesia dalam bidang tafsir itu secara ijmali ya, itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama apa? Yang pertama adalah terjemah lughawiyah. Bidang Al-Quran ya, bukan di bidang tafsir. Yang pertama adalah terjemah lughawiyah. Kemudian yang kedua adalah terjemah tafsiriyah. Dan yang ketiga adalah tafsir. Ya, sebenar-benar tafsir yang kita maksudkan di sini adalah ya tafsir dengan membahas segala aspek yang terdapat dalam berbagai macam disiplin ilmu yang terkait dengan tafsir itu sendiri. Itu ya. Namanya tafsir itu ya ada pembahasan tentang kosakata kalimat ya, kosakata pada ayat, kemudian pembahasan tentang munasabah, kemudian pembahasan tentang sababun nuzulil ayah, kemudian bicara tentang perbedaan ikhtilaful qiraat, kemudian bicara tentang apalagi tafsir ijmali ya, secara global maksud dan kandungan ayat itu seperti apa, baru kemudian ada pembahasan secara rincinya tafsir. Nah, di sini dikatakan wahwa terjemah al-jawiyah, kan? Dia kategori terjemah sebenarnya. Kalau dikatakan tafsir sih enggak ya. Ya, jadi terjemah al-jawiyah li tafsir al-musamma anwarut tanzil wa asrarut ta'wil bil Imam Al-Qadhi Nasiruddin Abi Sa'id. Atau yang lebih dikenal dengan tafsir Al-Baydawi. Abdullah bin Umar bin Muhammad Asy-Syirazi. Syirazi ini disandarkan pada salah satu tempat atau daerah di Persia sana ya, di Iran. Al-Baydawi atau yang lebih dikenal dengan tafsir Al-Baydawi. Jadi terjemahan Al-Mustafid sesuai dengan nama title-nya, terjemahan. Artinya ya terjemah. Gitu ya. Ini adalah merupakan terjemah dalam bahasa Jawa untuk tafsir yang dinamakan dengan Anwarut Tanzil wa Asrar. Nah, sehingga kita bisa katakan yang bisa disebut tafsir itu adalah Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil atau tafsir Al-Baydawi ini. Sedangkan terjemahan Al-Mustafidnya bukan merupakan tafsir, tetapi merupakan terjemah dari tafsir. Itu kalau secara objektif ya, ungkapan yang tepat untuk bisa menyebut naskah ini. Baik, silakan dilanjutkan, Pak. Di next jeli. Kemudian adapun latar belakang penyusunan, Abdurrauf As-Singli menulis tafsir terjemahan Al-Mustafid ketika ia menjalani perannya sebagai Qadhi Malik Al-Adil atau mufti di Kesultanan Aceh. Perannya tersebut memberinya wewenang yang cukup luas dan tanggung jawab yang besar di bidang keagamaan. Memang tidak ada sumber tertulis maupun penelitian yang menyebutkan alasan Abdurrauf menulis tafsir ini. Sejauh ini belum diketahui apakah kitab terjemahan Al-Mustafid merupakan permintaan dari Sultanah ataukah ada latar belakang lain. Namun, melihat beberapa karya dapat diasumsikan bahwa penulisan kitab terjemahan Al-Mustafid tidak luput dari kepentingan dan tujuan tertentu. Paling tidak dapat dikatakan tujuan penulisan kitab ini untuk memudahkan masyarakat awam
dalam memahami Al-Quran, karena banyak di antara mereka yang tidak mumpuni berbahasa Arab dan juga belum ada tafsir berbahasa Melayu yang ditulis secara lengkap terhadap Al-Quran. Baik, sebentar Mbak. Iya Pak. Narasi ya, kalau dikatakan karena itulah, ini tolong bisa diperbaiki ejaannya karena. Ini bahasa itu Mbak. Karena. Kalau yang resmi, EYD ya, karena, bukan karena. Ini bahasa surat cinta. Ya. Iya, Bapak. Karena itulah Abdurrauf As-Singkili, Singkili, Mbak. Kalau nisbat itu EYD-nya menggunakan Y, ya, menggunakan Y. Singkili, Al-Bukhari, ya, Ash-Shirazi, dan seterusnya. Berusaha menyusun sebuah kitab. Nah, narasi ini dengan data yang tadi di awal sudah kita bahas, ini tidak relevan. Nah, ya. Jadi bahasa yang tepat itu berusaha melakukan penterjemahan. Nah, bukan menyusun sebuah karya tafsir, karena yang dilakukan oleh Syekh Abdurrauf ini hanya menterjemah tafsir Al-Baydawi, nggak nyusun sebuah kitab tafsir berbahasa Melayu. Nah, kalau narasi ini Mbak kutip dari sebuah jurnal, maka tidak. Kecuali ya, narasi ini Mbak susun sendiri ya, berusaha menterjemah atau melakukan penerjemahan terhadap satu kitab tafsir yang dipandang relevan pada masanya, yaitu tafsir Al-Baydawi. Itu kira-kira narasi yang tepat, Mbak. Ya. Bisa difahami adik-adik sekalian? Iya, Bapak. Ya, baik. Terus bentar-bentar. Sebelumnya, nah di bawah ini ada identifikasi metodologis, ini nggak ada. Kita sedang bicara metode di sini, jadi tolong bisa dihapus. Iya Bapak. Oke, lanjut Mbak. Kemudian ada biografi penulis. Biografi Abdurrauf As-Singkili. Memiliki nama lengkap Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Ia adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan di Nusantara. Menurut Bentar, Mbak. Iya, Bapak. Ya. Al-Jawi di sini Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Nah, sebutan Al-Jawi itu di eranya pada atau sebelum abad ke-19, nah, ini lazim digunakan untuk menyebut Nusantara, adik-adik sekalian. Jangan terus kemudian bin Ali Al-Jawi di sini, asalnya dari Jawa. Belum tentu. Karena sebutan saat itu untuk menyebut Nusantara itu orang Arab mengenalnya dengan sebutan Al-Jawi. Ya, baik. Ya, silakan dilanjutkan. Menurut ringkas, Abdurrauf diperkirakan lahir pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Abdurrauf meninggal pada tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi di usia 78 tahun dan dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-17. Ia berasal dari keluarga religius. Ayahnya, yaitu Syekh Ali Al-Fansuri, merupakan ulama yang terkenal, membangun dan memimpin Dayah, yaitu sebuah institusi seperti pondok pesantren di Pulau Jawa, di simpangan kanan di pedalaman Singkil. Ntar dulu. Ntar Mbak. Coba di Pulau Jawa, nah ini ya, tolong bisa
pastikan lagi ya. Sebuah institusi seperti pondok pesantren. Maksudnya di Pulau Jawa ini seperti pondok pesantren yang ada di Jawa gitu Mbak ya. Iya Bapak. Kesannya sebuah institusi seperti pondok pesantren di Pulau Jawa. Kesannya ya dayah itu ada di Jawa gitu kan. Jadi sebuah institusi seperti lazimnya pondok pesantren yang terdapat di Pulau Jawa gitu ya. Sebuah institusi seperti layaknya pondok pesantren yang terdapat di Pulau Jawa gitu Mbak. Tambahkan narasinya ya. Iya Bapak. Oke. Ya lanjut Mbak. Abdurrauf Asingkli juga dikenal Abdurrauf Asingkli merupakan ulama besar pada masa Kesultanan Aceh. Abdurrauf juga dikenal alim dalam ilmu tafsir, fikih, mantik, hadis, tasawuf, tauhid, falsafah, bahasa Arab, sejarah, dan lain sebagainya. Abdurrauf Asingkli merupakan seorang sufi dari aliran Syatariyah dan juga orang yang pertama kali membawa dan mengembangkan tarekat Syatariyah di Nusantara. Ia bermadzhab Syafi'i dengan ilmu tasawuf yang dinamakan paham wihdatus syuhud. Ya. Transliterasinya sebentar Mbak. Sebelumnya. Iya, Bapak. Sya, ini seakan-akan dipakai huruf shin gitu ya. Dan yang betul pakai shin besar atau sin kecil. Thariqah Sattariyah pakai sin kecil Mbak. Ya. Iya Bapak. Pakai sin kecil. Sattariyah dari sattar. Satara yasturu. Satran. Kenapa dinamakan thariqat Sattariyah? Nah, mursyidnya itu dikenal, masyhur, tidak suka mengungkap aib orang lain. Ya, punya kebiasaan atau salah satu suluknya adalah menutup aib orang lain. Ya, baik, lanjut. Kemudian perjalanan intelektual Abdurrauf Asingkli. Pada mulanya, Abdurrauf ini belajar kepada ayahnya sendiri, yaitu Syekh Ali di Singkil, di tempat kelahirannya. Selanjutnya, Abdurrauf mengembara ke Banda Aceh untuk belajar kepada Syamsuddin As-Sumatrani. Kemudian, Abdurrauf berangkat ke wilayah Jazirah Arab, yaitu sekitar tahun 1642 sampai 1661 Masehi untuk melanjutkan intelektualnya. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Doha, Qatar, Yaman, Jeddah, Makkah, sambil menunaikan ibadah haji, dan terakhir yaitu di Madinah. Dan hal tersebut menghabiskan waktu kurang lebih selama 19 tahun. Pendidikannya ini sangat lengkap, dimulai dari syariat, fikih, hadis, dan disiplin-disiplin lainnya hingga kalam dan juga tasawuf. Kemudian pada tahun 1661 Masehi, beliau kembali ke Aceh dengan berbekal ilmu yang sangat komplit. Sepulangnya di tanah air, ia dikunjungi oleh pejabat istana, Khatib Sri Raja bin Hamzah Al-Ashi atas perintah dari Sultanah Sofia ad-Dinsyah untuk menyelidiki sekaligus menguji pemikiran keagamaannya. Jelaslah Asingkli lulus dari ujian tersebut dan berhasil merebut hati kalangan istana. Selanjutnya ia ditunjuk sebagai Qadi Malik Al-Adil atau Mufti di Aceh pada tahun 1661 sampai 1693 Masehi, yang bertanggung jawab atas administrasi masalah-masalah keagamaan sebagai pengisi kekosongan mufti di Kesultanan yang telah wafat, yaitu Syekh Saif Ar-Rijal pada tahun
1644 sampai 1661 Masehi. Kemudian ada guru dan juga murid Abdurrauf As-Singkili. Menurut Hasbi Amiruddin dalam catatan Abdurrauf yang ditulis di Umdat Al-Muhtajin ila Suluk Maslak Al-Mufridin, Abdurrauf mendalami ilmu kepada 19 ulama dalam berbagai bidang ilmu. Guru-guru beliau diantaranya pertama yaitu ada ayahnya sendiri, Syekh Ali Al-Fansuri. Kemudian saat di Banda Aceh, beliau belajar kepada Syekh Samsudin As-Sumatrani. Kemudian ketika berada di Timur Tengah, Mbak, nanti pedoman transliterasinya tolong bisa diperbaiki, Mbak ya. Kemudian juga banyak tipe error ya, timut ya. Banyak tadi saya perhatikan banyak kesalahan ketik. Ya, biasakan untuk mengedit ya, memeriksa setiap katakanlah tulisan yang kita temukan di PowerPoint itu. Satu hal lagi, hal-hal seperti ini karena merupakan kutipan, usahakan Mbak, meskipun di file PowerPoint itu tetap ada referensinya. Misalnya dalam tanda kurung di sini data di atas kecil aja Mbak, di ruang kosong di bawah sini, buka kurung, data di atas diambil dari sumber .2 sama pengarang kitab, judul kitab dan seterusnya sampai akhir sampai halaman, itu Mbak? Iya Bapak. Ya, oke, lanjut. Kemudian ketika Abdurrauf berada di Timur Tengah, di Duha ia belajar kepada Abdul Qadir Al-Maurir. Selanjutnya ia menuju ke Yaman di Bai'at Faqih dan Zabit. Di Bai'at Faqih ia belajar kepada keluarga Ja'man, terkhusus kepada Ibrahim bin Abdullah bin Ja'man. Sedangkan di Zabit, ia menjadi muridnya Abdurrahim bin Al-Siddiq Al-Khos, Abdullah bin Muhammad Ad-Dani, yang disebut Abdurrauf sebagai pembaca Al-Quran terbaik di wilayah itu. Selanjutnya di Jeddah, yaitu beliau belajar kepada muftinya Abdul Qadir Al-Barkhali. Selanjutnya ke Mekah, ia belajar kepada Ali bin Abdul Qadir At-Tabari. Dan juga kepada ulama lainnya, yaitu seperti Isa Al-Maghribi, Abdul Aziz Az-Zamzami, Tajaddin bin Yaqub, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada tahap terakhir, yaitu di kota Madinah, ia belajar kepada Ahmad Al-Kushasi dalam bidang ilmu batin atau ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu lainnya. Sampai di kemudian hari, ia ditunjuk oleh Al-Kushasi sebagai Khalifah Tarekat Syatariyah dan Qadariyah. Selain itu juga beliau belajar kepada Ibrahim Al-Qurani dalam bidang ilmu pengetahuan yang menimbulkan pemahaman intelektual tentang Islam. Di antara guru-guru beliau, terdapat dua guru, yaitu Al-Kushasi dan Ibrahim Al-Qurani, yang menjadi pembentuk karakter pemikiran Abdurrauf untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuannya dalam menyelesaikan solusi yang ada di kalangan masyarakat Aceh. Kemudian Abdurrauf As-Singkili juga memiliki murid-murid yang banyak. Di antaranya yaitu ada Baba Daud bin Agha Ismail Al-Jawi Arumi yang menjadi ulama Aceh, yang menjadi ulama di Aceh. Kemudian ada Burhanuddin Ulakan di Minangkabau, menjadi ulama di Minangkabau. Selanjutnya ada Abdul Muhyi Pamijahan, menjadi ulama di Jawa Barat, dan ada Syekh Abdul Malik bin Abdullah Trengganu, menjadi ulama di Semenanjung Tanah Melayu atau di Malaysia. Kemudian karya-karya Abdurrauf As-Singkili. Menurut Az-Zumardi Azra dengan mengutip Farhof dan Hasjimi yang menyatakan bahwa karya Abdurrauf sebanyak 22 karya. Tetapi menurut Oman Fatur Rahman menyebut bahwa karya Abdurrauf sebanyak 36 karya meliputi ilmu bidang keislaman, terutama tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf.
Pada bidang tafsir, yaitu karyanya adalah Tarjuman Mustafid. Kemudian pada bidang hadis ada Syarah Latif ala Arba'in Hadisan li Imam An-Nawawi dan Mawaid Al-Ba'diyah. Pada bidang tasawuf ada Kifayah Al-Muhtajin ila Masyrab Al-Muwahhidin Al-Qailin bi Wahda Al-Wujud dan lain sebagainya. Pada bidang fikih yaitu ada Mir'ah At-Tullab fi Tafsil Ma'rifah Al-Ahkam Syar'iyah li Malik Al-Wahhab dan lain sebagainya. Nah, dari keseluruhan karya beliau ini, karya yang paling monumental adalah Tarjuman Al-Mustafid yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Sehingga dicetak beberapa tempat, yaitu seperti di Singapura, Istanbul, Pulau Pinang, dan Jakarta. Dan bahkan juga pernah ditemukan di Kampung Melayu di Afrika Selatan. Selanjutnya yaitu ada sumber penafsiran Tarjuman Al-Mustafid. Nadra boleh saya lanjut kayaknya. Iya, Miftah. Ya. Satu hal, sebentar Mbak, satu hal yang perlu kita ketahui bersama di balik penyebaran atau pencetakan naskah Tarjuman Al-Mustafid di banyak tempat itu menggambarkan sebaran para ulama Melayu di berbagai tempat di penjuru dunia. Karena ini kan Tarjuman Mustafid ini kan terjemah dalam bahasa Melayu. Otomatis kalau yang bukan Melayu atau yang mengerti, memahami bahasa Melayu, ya nggak bakalan paham membaca kitab ini kan gitu. Meskipun orang Arab sekalipun, ya itu nggak bakalan paham. Meskipun tulisannya menggunakan ahruf hijaiyah, tapi karena bahasanya Melayu, di mana banyak perbedaan signifikan antara bahasa Arab dengan bahasa Melayu ya. Seperti nggak ada huruf C di Arab, kemudian nggak ada huruf G di Melayu. Itu kan ada semacam transliterasi baru, ada huruf Arab, huruf hijaiyah baru gitu ya, yang pasti tidak diketahui oleh orang Arab kalau dia tidak belajar sebelumnya bahasa Melayu. Dengan kata lain, kita bisa katakan ya, di mana diterbitkan kitab Tarjuman Mustafid, di situ bisa ditengarai, bisa diduga ada orang Melayu di sana, ya, ada orang Melayu di sana. Nah, asumsi ini bisa kita katakan di eranya, Mbak. Karena gini, motif penerbitan oleh sebuah penerbit itu tidak bisa lepas dari yang namanya potensi pasar. Ya. Dengan kata lain begini, realitasnya misalnya saya penerbit, nggak mungkin saya menerbitkan buku yang boleh dibilang nggak laku. Ini nanti siapa yang beli kan gitu. Jadi ada motif ekonomi di sana. Nah, ini kita bisa katakan setelah mungkin abad ke-20 ke sini ya, abad ke-20 1900 ke sini, di mana motif menerbitkan itu adalah dilatar belakangi oleh potensi pasar. Berbeda dengan motif penerbitan para penerbit dulu gitu, yang cenderung untuk mengakomodir permintaan lokal ya, pasarnya sudah jelas dan distribusinya pun itu juga terbatas, tidak seperti sekarang ya. Bahkan kalau kita bicara penerbitan buku sekarang, itu sudah nggak zamannya lagi menggunakan fisik ya buku. Sekarang sudah mulai menggunakan e-book atau soft file dari sebuah naskah buku ya. Tidak dalam bentuk hard lagi karena sudah nggak zamannya. Orang baca buku, megang buku itu udah nggak zamannya lagi ya. Kita sekarang baca buku di smartphone atau di berbagai macam aplikasi yang lain. Baik, silakan dilanjutkan.
Oke, baik. Selanjutnya adalah sumber penafsiran dari kitab Tarjuman Al-Mustafid. Sumber tafsir Tarjuman Al-Mustafid ini adalah termasuk tafsir yang menggunakan sumber tafsir biroi, menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan nalar, dengan tanpa menyampingkan pendapat atau riwayat dari sahabat atau tabi'in. Nah, selain itu, Abdul Rauf juga menjadikan beberapa kitab tafsir sebagai rujukan beliau pada penulisan kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid ini. Beberapa di antaranya yang Halo, pertama, cek. Mbak, iya Pak. Mbak, coba di slide berikutnya, slide sebelumnya. Nah, sumber tafsir menggunakan pendekatan tafsir birra'yi. Nah, hujahnya apa nih, Mbak? Argumentasinya apa? Baik Pak. Dari mana Mbak bisa mengatakan bahwa Tarjuman Al-Mustafid ini lebih banyak mengambil dari sumber ar-ra'i atau logika? Dari mana? Misalnya, ya Mbak ya, misalnya jarang sekali ditemui, ya, misalnya argumentasinya Pak Ziad contohkan, ya. Halo cek. Iya Pak. Halo cek, ya. Misalnya argumentasinya itu bisa Pak Ziad contohkan. Jarangnya ditemui pembahasan tentang munasabah bainal ayat, atau juga jarang sekali ditemui kutipan dari ahadits nabawiyah atau marwiyah dari para sahabat. Itu salah satu indikator bahwa sebuah naskah tafsir itu lebih dominan menggunakan masadir ra'i. Itu Mbak. Atau barangkali Mbak punya argumentasi yang lain, silahkan. Kalau yang Pak Ziad lihat di sini ya, setiap ulasan itu selalu diakhiri dengan faidah. Ya, ini salah satu argumentasi yang Pak Ziad dapatkan ya. Setiap ulasan per kelompok ayat itu selalu diakhiri dengan faidah. Dan faidah ini merupakan apa? Merupakan istimbat dari Syekh Abdul Rauf As-Sinkili sendiri yang menegaskan bahwa beliau lebih banyak menggunakan masadir bil ra'yi daripada bil maksur atau bil mang. Itu Mbak. Ya. Coba kalau ada adik atau Mbak yang bertugas punya naskahnya bisa dirujuk ya. Setiap penterjemahan pada kelompok ayat tertentu akhirnya selalu diakhiri dengan dalam tanda kurung yang faidah. Ya. Ini membuktikan kalau Tarjuman Al-Mustafid ini meskipun bentuknya terjemahan gitu ya, terjemahan dari sebuah tafsir Al-Baydawi dan juga kecampuran dikit-dikit dari beberapa referensi yang lain, namun yang merupakan indikasi kuat bahwa Tarjuman Al-Mustafid ini masdarnya adalah birra'yi, adalah tadi terdapat apa di setiap akhir ulasan tentang kelompok ayat itu kemudian ada kata faidah. Faidah ini merupakan istimbat ya, bentuk penafsiran secara birra'yi dari Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Ya Mbak. Mbak punya argumentasi yang lain? Atau hanya ngutip saja? Kalau dari penjelasan sumbernya Pak, kita hanya mendapatkan itu. Cuman kalau misalnya dari yang kita ketahui dari keseluruhan makalah, nanti kan ada di sistematika kitab tafsirnya, beliau itu menambahkan beberapa penjelasan gitu Pak. Jadi itu mungkin menjadi salah satu
salah satu Ya, apa ya? menambahkan penjelasan itu harus clear, Mbak ya, kalau di masalahnya, kalau di makalahnya ya. Jadi harus setiap kesimpulan itu harus ada argumentasinya. Ya, termasuk yang tadi saya ulas, ya, saya utarakan tadi bisa ditambahkan. Oke? Ya, lanjut ya Pak. Iya, ya, lanjut. Tadi ya. Bentar. Nah, sumber dalam kitab beliau ini juga beliau banyak merujuk beberapa kitab-kitab tafsir yang yang sudah kami paparkan dalam tabel. Salah satunya berikut adalah pertama kitab tafsir Al-Baidawi, karyanya Al-Baidawi. Terus yang sebagai pertama adalah tafsir Al-Baidawi, karyanya Al-Baidawi. Syekh Abdul Rauf ini dalam menafsirkan Al-Quran menjadikan tafsir Al-Baidawi ini sebagai rujukan tentang faidah atau keutamaan surah, khususnya dalam tafsir surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Setidaknya ada 6 kali pengutipan dari tafsir Al-Baidawi. 2 diantaranya Abdul Rauf sebagai penjelas keutamaan surah dan 4 sisanya sebagai penjelas ayat. Jadi ada 6 kali di halaman 2, 3, 9, dan 9 dan 11. Jadi jumlahnya 6 kali dikutip. Kedua adalah kitabnya. Pertanyaannya, dari mana Mbak tahu bahwa Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini mengutip tafsir Al-Baidawi pada halaman-halaman? Kami mendapatkan sumbernya begitu, Pak. Dari jurnal. Dari makalah. Iya. Ya, ini makanya pentingnya meng-cross-check itu. Karena kami tidak menemukan ini, Pak. Naskah aslinya. Iya, Pak. Iya. Oke, baik, nggak apa-apa, Mbak. Nah, setidaknya adik-adik yang ada di kelas ini memahami begitu, karena kita harus melakukan verifikasi, Mbak. Nah, jadi kalau yang di naskah yang Pak Ziyad pegang ini, bagaimana karakter naskah naskah Turoth yang diterbitkan sebelum abad ke-20, karakternya itu nggak ada, footnote-nya itu nggak ada, Mbak. Jadi penulis itu nggak mencantumkan, ya, ketika mengutip itu referensinya kemana itu nggak ada, gitu ya, nggak ada. Nah, tabel rujukan ini kalau di makalah ada referensinya, Mbak. Mbak ngambil dari mana? Dari jurnal apa, tulisan siapa gitu ada? Ada, Pak. Di makalah kami terapkan itu ya, dari ini memang perlu diverifikasi. Perlu diverifikasi. Tafsir Boy. Jadi kemungkinan besar yang Mbak kutip ini ada yang miss. Ya, ada yang miss. Nggak mungkin tafsir Syekh Abdul Rauf As-Singkili di keseluruhan kitab terjemahan Al-Mustafid itu hanya mengutip 6 kali misalnya. Ya, ini tentu coba di cross-check kembali. Yang dikaji ini surat apa? Ini sepertinya hanya surat tertentu. Ya, ada batasan wilayah atau cakupan kajiannya. Misalnya di surat Al-Fatihah saja atau di surat Al-Baqarah gitu ya. Baru 6 kali. Rasa-rasanya kecil kemungkinan kalau 114 surat itu hanya ngutip 6 kali gitu ya. Demikian juga di referensi yang lain. Tolong bisa di cross-check di tulisannya. Ini surat apa? Sampai surat apa ini? Kan sampai 6 kali ini. Gitu ya. Karena misalnya di halaman 2, nah di halaman 2 ini juga kalau versi makalah memang harus dicantumkan referensinya, Mbak, ngutip dari mana. Kalau di PowerPoint nggak ada masalah ya, tapi syukur-syukur di sini dicantumkan data, Mbak. Tabel di atas itu diambil dari
tulisan gini yang cakupan wilayah kajiannya dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Maidah. Nah, itu baru clear, Mbak. Itu ya. Baru clear. Kalau begini saja, ini mengesankan ya, saya sebagai orang awam itu memahami bahwa the whole terjemahan Al-Mustafid itu mengutip tafsir Al-Baidawi itu cuma 6 kali. Ya. Yang kemudian bisa saya rujuk di halaman ini gitu. Faktanya ya, kitab terjemahan Al-Mustafid itu kan berbagai macam versi, Mbak. Kalau versi saya, ini nggak ada halamannya, Mbak. Gimana saya merujuk? Ya, di halaman 2-nya misalnya. Oke, saya posisikan halaman tafsir surat Al-Fatihah ini sebagai halaman 2 misalnya. Saya nggak mendapatkan mana kutipan dari Baidawi itu bagian yang mana gitu. Oleh karena itu ya, penting untuk di state di bawah di sini ya, tampil rujukan di atas kecil aja, Pak, kecil. Di bawah sini tampil rujukan di atas itu dikutip dari tulisan siapa bla 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 Junarapa yang wilayah cakupan kajiannya dari surat misalnya Al-Fatihah atau sampai Al-Baqarah. Nah, itu baru clear ya, bisa difahami, Pak. Ya, nggak salah memang ngutip, tapi yang perlu kita pertegas adalah bagaimana amanah ilmiah itu bisa ditegakkan, gitu ya. Jadi perlu dicantumkan kutipannya dari mana, Mbak. Oke, lanjut, Mbak. Terus. Oke, setelah masadir, next, Mbak. Halo, cek. Halo. Miftah. Iya, bentar. Sinyal. Ya, bentar ya, Pak. Ada gangguan sinyal soalnya. Ya, kita lanjut ya. Lanjut langsung ke metode atau Metode dijelaskan langsung. metode? Baik, Pak. Baik, selanjutnya adalah metode penafsiran. Untuk metode penafsiran kitab tafsir terjemahan Al-Mustafid ini dapat kita lihat dari 2 sudut, yaitu dari cara penafsiran dan sudut makna. Kalau dari sudut cara penafsirannya, ketika kita menelusuri dari sudut cara penafsiran yang menjelaskan urutan ayat dan penjelasan aspek-aspek serta isi dan kandungan ayat, kitab ini merupakan metode tahlili. Sementara kalau dilihat dari sudut makna yang dijelaskan dari tafsir tersebut, metode yang diterapkan dalam penulisan tafsir tersebut adalah metode ijmali, karena penjelasannya adalah singkat, padat, mudah dimengerti, dan cocok untuk pemula. Ya, ini Mbak. Bentar, Mbak. Ini Mbak ngutip dari mana? Ngutip juga ya? Iya, Pak, dari jurnal Mikot. Ya, itu penulisnya bingung gitu, Mbak. Pakai sudut-sudut segala, sudut cara penafsiran, sudut makna. Namanya metode itu satu. Ya, yang secara konsisten lazim Pak. ditempuh oleh seorang mufassir. Ya. Jadi tolong bisa Pak, diperbaiki. Pak. Bisa diperbaiki. Jadi ketika kita mengatakan sebuah naskah tafsir itu menggunakan metode tahlili, itu ada indikatornya, Mbak. Ya, adik-adik sudah belajar manhajul mufassirin. Alis sekadari. Ya, adik sudah belajar tentang manhajul mufassirin, metodologi penafsiran para mufassir Al-Qur'an. Ya, tahlili itu ada indikatornya. Ijmali juga ada indikatornya. Jadi yang lebih tepat terjemahan Al-Mustafid di sini adalah ijmali. Ya. Ijmali. Bahkan
Kalau boleh dikatakan, terjemahan mustafid itu tadi ya, seperti yang Pak Ziyad bilang, itu terjemah, ya, terjemah tafsiriyah, ya, lebih tepatnya. Terjemah tafsiriyah, bukan tafsir. Ya. Karena banyak aspek dalam tafsir yang memang tidak diutarakan dalam kitab ini, dalam kitab terjemahan Al-Mustafid. Nah, salah satu indikator tahlili, Mbak, sekarang. Indikator tahlili itu ada uraian tentang kata-kata sulit dalam sebuah ayat. Ada nggak di terjemahan Mustafid? Nggak ada, Mbak. Indikator lain tahlili itu diungkap munasabah. Ada nggak di terjemahan Mustafid? Nggak ada, Mbak. Kemudian indikator tahlili yang lain, apalagi? Adik kan sudah belajar nih, IAT ini, ya. Apa indikator tahlili? Ada sababun nuzul, Mbak. Ya, ada beberapa riwayat yang dikutip, tapi tidak secara spesifik ya. Sebagai sababun nuzul. Enggak juga. Kemudian, Mbak, indikator tahlili. Perbedaan kiroat, Mbak. Nah, perbedaan kiroat itu penting. Kaitannya dengan apa? Perbedaan istinbat hukum. Ya, itu indikator tahlili. Ada nggak di terjemahan Mustafid? Ada, Mbak. Yang ada adalah faedah-faedah tadi. Yang merupakan indikator kuat bahwa sebuah naskah itu, naskah tafsir itu menggunakan metode menggunakan metode ijmali. Ya, ini pakai cara sudut-sudut segala. Ini perlu diluruskan. Ya. Kalau Pak Ziyad jadi editornya, ini akan Pak Ziyad edit. Baik. Oke, lanjut, Mbak. Jadi metode penafsiran terjemahan Mustafid itu menggunakan metode ijmal. Bahkan kalau boleh jujur kita katakan, karena merupakan terjemah tafsiriyah. Terjemah tafsiriyah itu nggak punya metode, Mbak. Ya, terjemah tafsiriyah itu nggak punya metode. Metode terjemah ya sudah mengalih bahasakan sebuah bahasa ke bahasa lain ya dengan menggunakan bahasa tujuan ya. Terjemah ya seperti itu. Nah, berbeda dengan penafsiran. Penafsiran itu idah, syarh, bayan ya, menjelaskan, mendedahkan. Itu bukan menterjemah, bukan mengalih bahasakan ke dalam bahasa lain. Nah, persoalan ditambahi itulah yang disebut sebagai terjemah tafsiriyah. Itu, Mbak. Oke, lanjut, Mbak. Bisa difahami ya, Dek? Halo, Cek. Ada kemana ini? Iya, Pak. Ada ke pasar atau kemana? Mbak? Iya, Pak. Bisa difahami ulasan Pak Ziyad? Insya Kalau Allah, nggak Pak. ngerti, nanya, Mbak ya. Iya, Pak. Kan diam aja. Siap, Bapak. Oke. Ntar ngikut kuliah sambil rebahan, ditinggal tidur lagi Pak Ziyad. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Jadi nanti diperbaiki, Mbak ya. Halo, cek. Cek. Bapak, Ya. afwan waktunya sudah habis, Pak. Ya. Oke. Ini baiknya gimana, Pak? Ya, coba secara singkat setelah metode. Mbak. Matematika kitab tafsir. Selanjutnya, sistematika kitab tafsir. Ada 3 komponen besar sistematika dalam terjemahan Al-Mustafid. Yang pertama, menyebutkan jumlah ayat dan periode nuzulnya. Sebelum menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, Abdurrauf As-Singli terlebih dahulu menyebutkan tentang jumlah ayat dalam satu surah yang akan dibahas. Begitu pula dengan periode turunnya surah tersebut, apakah tergolong surah Makkiyah ataukah tergolong surah Madaniyah.
Penjelasan tentang ini terlebih dahulu diawali dalam bahasa Arab baru kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan diletakkan pada paragraf yang sama dengan penjelasan tentang keutamaan surah. Selanjutnya yang kedua, penjelasan keutamaan surah. Pada paragraf yang sama, dengan penyebutan jumlah ayat dan periode turunnya, Abdurrauf As-Singkili merasa penting untuk menyebutkan keutamaan suatu surah yang akan ditafsirkan. Hal ini bertujuan untuk menarik minat baca masyarakat. Masyarakat akan lebih tertarik untuk membaca atau menuliskannya pada tempat tertentu untuk mendapatkan khasiatnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata kunci. Tercatat setidaknya ada 7 kata kunci yang digunakan Abdurrauf As-Singkili. Bukan kata kunci, Mbak, ya. Pak Ziyad lebih cenderung menggunakan kata khusus, ya, bukan kata kunci. Nah, kata khusus, maksudnya kata khusus itu merupakan identitas, Mbak, ya. Sebagaimana nanti akan kita dapati misalnya dalam tafsir Al-Ibris, ya, Bisri Mustafa itu juga ada tambihat dan seterusnya, tahdzir dan seterusnya, itu adalah khasais, kalimat atau mustalahat ikhtassa bihi atau ikhtassa biha al-mufassir. Ya, jadi ini kata khusus, bukan kata kunci. Kalau kata kunci itu terkait dengan kalimat al-miftahiyah, ya. Jadi di awal-awal ketika seorang mufassir menampilkan ayat, kemudian mengurai, ya, kata-kata sulit atau kata-kata kunci di situ pada ayat yang hendak ditafsirkan. Oke, lanjut, Mbak. Ya, setidaknya ada 7 kata khusus yang digunakan Abdurrauf dalam menafsirkan surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah, yaitu faidah, qissah, kata mufasir, tanbih, adapun, atau dan adapun, bermula, dan yakni. Tidak hanya sampai surat Al-Baqarah, Mbak, sampai akhir. Ya, Ya, kalau bisa diperbaiki. Nah, kata-kata khusus itu diantaranya faidah, yaitu untuk menjelaskan perbedaan kiroah. Pada bagian awal tafsirnya, Abdurrauf As-Singkili telah memberikan keterangan bahwa pembaca akan menemukan berbagai ragam kiroah di dalam tafsirnya, terutama 7 imam kiroah yang masyhur beserta 2 orang murid-muridnya. Yaitu, lanjut aja. Nah, kiroah yang terdapat dalam surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah berjumlah 79 ayat. Di antaranya mempengaruhi maknanya, dan sedangkan 62 ayat lainnya tidak mempengaruhi makna ayatnya. Selanjutnya, faidah berisi penjelasan selain perbedaan kiroah. Gunanya untuk menerangkan seperti perbedaan pendapat ahli tafsir dan lainnya. Terus kata khusus qissah itu ada 2, ya. Yang pertama, menggunakan kata khusus qissah untuk menjelaskan asbabun nuzul. Yang kedua, untuk menguraikan cerita atau kisah-kisah umat terdahulu. Nah, kata khusus qissah ini terkadang Abdurrauf As-Singkili menyebutkan sumber rujukannya, dan pada lain waktu tidak menyebutkan sumbernya. Selanjutnya, kata kunci mufasir. Fungsinya untuk mengawali penafsiran terhadap suatu ayat dengan mengutip pendapat ulama atau tafsir rujukan. Selanjutnya, kata khusus tanbih, yaitu perhatian. Selanjutnya, kata khusus adapun dan adapun. Tidak semua kata khusus ini berfungsi sebagai tanda pemisah atau dikatakan sebagai tanda koma, tapi juga berfungsi untuk tanda memulai penafsiran atau penjelasan selain dari pembahasan kiroah. Selanjutnya ada kata khusus bermula. Kata khusus bermula digunakan untuk mengawali kalimat yang memiliki pembahasan relatif berbeda dengan kalimat sebelumnya, atau bisa jadi sebagai penegasan. Selanjutnya kata kunci yakni
atau yakni digunakan sebagai bentuk penekanan agar pembaca dapat memahami dengan cepat apa yang dimaksud oleh penulis tafsir. Boleh jadi itu sebagai penegasan maksud. Oke, lanjut. Terus, Mbak. Selanjutnya, corak penafsiran. Corak penafsiran yang ada di dalam kitab terjemahan Al-Mustafid itu terdapat beberapa versi pendapat. Yang pendapat pertamanya, Abdurrauf As-Singkili dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tidak terpaku pada satu corak penafsiran. Abdurrauf menggunakan corak umum, artinya penafsiran yang diberikan tidak mengacu pada satu corak tertentu, seperti fikih, filsafat, dan adab bil ijtimai. Namun tafsirnya mencakup berbagai corak sesuai dengan kandungan ayat yang ditafsirkan. Lalu pendapat kedua, ya Pak? Ya terus, Mbak. Ini belum disebutin ya di PPT-nya Pak. Pendapat keduanya itu, menurut Ruqiah Abdullah dan Mahmud Mazuki, beliau mengatakan tafsir ini memiliki nuansa atau corak kebahasaan karena ini terlihat paling menonjol di dalam berbagai penafsiran tersebut. Misalnya dari banyak pembahasan yang paling banyak dicantumkan ialah mengenai aspek bahasa atau qiraat. Nah, ada juga menurut bahasa sama qiraat itu berbeda, Mbak. Ya. Bahasa sama qiraat itu kan berbeda. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa, sebagai pengayaan bahan aja, ya. Asal adik-adik tahu, ya. Oke, nggak apa-apa. Kelebihan dan catatan kecil, silakan cepat. Catatan kelebihan tafsir tarjuman Al-Mustafid yaitu selalu memulai dengan kata basmalah. Yang kedua, menjelaskan ayat-ayat secara berurutan, dimulai dari surah Al-Fatihah ditutup dengan surah An-Nas. Yang ketiga, menjelaskan ayat-ayatnya dengan singkat, padat, dan mudah untuk dipahami, serta cocok bagi semua usia. Selanjutnya, ini catatan penting nih, Mbak. Ini menegaskan bahwa metode terjemahan Al-Mustafid itu ijmali. Jangan sampai kemudian Mbak katakan tahlili, padahal kelebihan di sini singkat, padat. Tahlil itu nggak ada, Mbak. Tahlil itu, makna tahlil itu artinya tafsiri, terperinci. Nah, ini yang Pak Ziyad maksudkan, jangan sampai kesimpulan dengan dengan uraian sebelumnya ini kontradiksi gitu ya. Oke, lanjut. Ya, Pak. Selanjutnya, sebelum menjelaskan ayat-ayatnya, terlebih dahulu memperkenalkan surat yang akan dijelaskan, seperti nama surat, tempat turun, dan juga fadilah membaca surat tersebut, serta jumlah ayat dalam surat tersebut. Baik, lanjut. Selanjutnya, penjelasan ayat terletak berdampingan dengan ayat. Artinya, penjelasan ayat dan ayat terletak dalam satu halaman, sehingga mempermudahkan bagi para pembaca. Selanjutnya, setiap penjelasan diberi kode tersendiri sesuai dengan penjelasan yang akan dijelaskan. Seperti menjelaskan tentang bacaan para imam qiraat, kode yang diberikan adalah kata ikhtilaf yang terletak di dalam kurung dan kata ilmu kata ilmu ya Pak. Allahu a'lamu ya. Allahu a'lam, Pak. Ya, tolong bisa diperbaiki. Iya, Pak. Oh, berarti seperti menjelaskan tentang bacaan para imam qiraat, kode yang diberikan adalah kata ikhtilaf yang terletak di dalam kurung dan kata wallahu a'lamu pada penutup penjelasan bacaan para imam qiraat tersebut. Penjelasan mengenai sebab turun ayat biasanya diberi kode atau tanda dengan kata qisah dalam kurung dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawi. Nah, bahasa Jawi ini maksudnya adalah bahasa Melayu, ya, bukan bahasa Jawa, ya. Iya, Pak. Atau dikasih kurung nanti bahasa Melayu.
atau dalam tanda kurung Jawi. Di eranya, istilah ini di eranya, bukan bahasa Jawa, bukan. Oke, lanjut. Beberapa catatan kecil kitab terjemahan Al-Mustafid, yaitu penjelasannya terlalu singkat sehingga tidak menambah wawasan bagi pembaca. Selanjutnya, tidak menjelaskan tentang sanad dan matan hadis ketika menjelaskan suatu ayat. Selanjutnya, tidak menjelaskan tentang sanad dan matan hadis pada penjelasan asbabun nuzul. Oke, tadi ada ataunya, tolong bisa diperbaiki, Mbak ya. Catatan-catatan saya bisa diakomodir, dan kemudian jangan lupa untuk melakukan revisi, dan lalu setelah direvisi, diperbaiki, dikirim ke PJ kelas untuk di-pooling, dan kemudian nanti dikumpulkan bersama-sama di akhir kuliah. Baik, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Adik-adik sekalian, mudah-mudahan tadi uraian Pak Ziyad bisa difahami ya. Simpan kalau ada pertanyaan, karena waktunya sudah berlebih ini, dan nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf adik-adik sekalian. Ya, kita cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi